Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, Islam dan juga kesehatan kepada kita semua, sehingga insya Allah pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian bersama Ustadz Fahri Permana Hafizahullah mengenai Sirah Nabawiyah. Dan insya Allah pada malam hari ini yang akan kita bahas nanti akan disampaikan oleh Ustadz adalah terkait dengan kembalinya Rasulullah kepada pangkuan ibunda, kakek, dan pamannya. Salawat serta salam, marilah kita semoga tercurah kepada uswah hasanah kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan para pengikutnya, hingga kita sampai di akhir zaman. Para sahabat Ashabul Hijrah, rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada malam hari ini kita akan langsung saja untuk mengikuti paparan kajian dari Ustadz Fahri Permana Hafizahullah Ta'ala. Kepada Ustadz Fahri, falyatafadhal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudariku sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan di malam hari ini kita bisa bertemu kembali di majelis ta'lim Ashabul Hijrah, yang mana kita melanjutkan kembali kajian kita membahas sirah nabawiyah, sejarah kehidupan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dibawa ke perkampungan Bani Sa'ad. Beliau disusui oleh Halimah As-Sa'diyah yang dengan dibawanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan keluarga Halimah, maka didapatkan keberkahan yang luar biasa. Semenjak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada di pangkuan Halimah, menyusu kepada Halimah hingga beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berusia 4 tahun. 2 tahun pertama saatnya menyapih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sempat dibawa kembali pulang menjumpai ibunya. Namun Halimah masih berkeinginan kuat untuk membawanya pulang kembali ke perkampungan Bani Sa'ad dengan alasan kekhawatiran atas diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mungkin saja masih rentan terkena wabah penyakit yang ada di perkotaan. Akhirnya ibunda Aminah mengizinkan anaknya, putranya, untuk dibawa kembali ke perkampungan Bani Sa'ad. Hingga akhirnya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berusia 4 tahun, terjadilah kisah syakkus sadar, yaitu dibelahnya dada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam oleh malaikat Jibril alaihissalam, dibersihkan hati beliau, lalu dikembalikan lagi ke tempatnya. Hingga membuat kaget kawan-kawannya, termasuk
Halimah dan suaminya. Akhirnya tidak lama setelah itu Halimah membawa pulang kembali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke pangkuan ibundanya. Nah, inilah kisah yang telah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Nah, sekarang kita masuk pada fase Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali ke pangkuan ibundanya, kembali ke pangkuan Aminah ibundanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setelah peristiwa tersebut, maksudnya ini setelah kejadian Syaqqus Sadr, Halimah merasa khawatir hingga ia mengembalikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada ibunya. Nah, kemudian tatkala beliau bersama dengan ibunya, Halimah atau Aminah, ya, ibunya Aminah, ibu susuannya Halimah. Jangan tertukar ya. Ra'at Aminatu wafa'an lidzikra zaujiha ar-rahil. Jadi Aminah melihat perlu untuk mengenang keberadaan suaminya. Jadi bentuk kesetiaan Aminah kepada suaminya, Aminah merasa perlu untuk membawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam antazura qabrahu bi Yathrib, untuk menziarahi kuburan suaminya di Yathrib. Yathrib ini nama lain dari kota Madinah. Jadi dahulu Madinah itu dikenal dengan nama Yathrib. Naam. Fakharajat min Makkah qati'ata rihlatin tablughu nahwa 500 kilometer. Maka Aminah pun keluar dari kota Mekah yang jaraknya itu mencapai 500 km. Perjalanan dari Makkah kemana? Ke kota Madinah. Wa ma'ahu waladuha, bersama dengan anaknya yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-yatim, yang yatim, wa khadimatuha Ummu Aiman, dan pembantunya, pelayannya Ummu Aiman, pengasuhnya, ya. Wa qayyimuha Abdul Muttalib, dan juga bersama dengan mertuanya Abdul Muttalib. Jadi berangkat 4 orang. Ya. Aminah, Rasulullah SAW yang masih berusia 4 tahun, kemudian Ummu Aiman pembantunya, dan kakek Rasulullah sekaligus mertua dari Aminah, Abdul Muttalib. Nah, ingat ya kisah Abdullah yang meninggal di kota Madinah. Dulu pernah kita sampaikan pula. Nah, disinilah Aminah ingin membawa putranya untuk mengunjungi kuburan ayahnya yang ada di kota Madinah. Kemudian wa bainama raji'atun. Kemudian famakasat syahran tsumma qafalat. Di sana Aminah dan Rasulullah SAW beserta Abdul Muttalib tinggal selama sebulan. Jadi bermukim di sana selama sebulan. Wa bainama hiya raji'atun idh lahiqahal maradu fi awailit tariq. Dan ketika Aminah hendak pulang kembali ke kota Mekah, ternyata ia terkena penyakit, terserang penyakit di tengah perjalanan. Bahkan disebutkan fi awailit tariq, di awal perjalanan. Ya, di awal perjalanan. Jadi disebutkan di terjemahan ini di tengah perjalanan ya. Ini mungkin maknanya di sela-sela perjalanan, tapi disebutkan di dalam naskah aslinya fi awailit tariq, di awal perjalanan. Jadi belum jauh dari kota Madinah. Di suatu tempat yang bernama Abwa. Ya, di suatu tempat yang bernama Abwa. Nah, disinilah Aminah sakit, kemudian meninggal dunia dan dikuburkan di sana. Nah, ini menunjukkan bahwasanya orang tua Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik Aminah maupun Abdullah, itu meninggal di luar kota Mekah. Abdullah di kota Madinah, sedangkan Aminah sedikit keluar kota Madinah, yaitu Al-Abwa. 6. Setelah itu tentu saja Rasulullah SAW kembali ke pangkuan kakeknya. Jadi tidak banyak kejadian
yang dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ibunya hanya 2 tahun, ya hanya 2 tahun. Jadi setelah kembali dari perkampungan Bani Sa'ad, beliau berusia 4 tahun, kan begitu. Tidak lama setelah itu, 2 tahun setelahnya diajak ke kota Madinah. Ketika pulang ibunya meninggal dunia. Ya berarti Rasulullah SAW berusia 6 tahun sudah ditinggal mati kedua orang tuanya. Kehilangan ayahnya tatkala Nabi masih di kandungan dan kehilangan ibunya ketika Nabi berusia 6 tahun. Setelah itu tentu saja Nabi SAW kembali ke pangkuan sang kakek. Ya, ingat ya, kakeknya Rasulullah SAW itu sangat menyayangi beliau. Anak kesayangan Abdul Muttalib adalah Abdullah. Namun Abdullah sudah meninggal dunia. Dan tentu saja anaknya Abdullah menjadi cucu yang paling disayang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi cucu yang paling disayang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Terlebih dahulu telah kita sampaikan ya, bahwasanya yang menamai Rasulullah dengan nama Muhammad itu Abdul Muttalib. Ya, Abdul Muttalib, kakeknya. Dan nama Muhammad saat itu bukan menjadi nama yang dikenal di kalangan bangsa Arab. Meskipun Muhammad itu berasal dari bahasa Arab yang fasih. Namun nama Muhammad tidak dikenal di kalangan bangsa Arab di zaman itu. Nah, setelah itu baru anak-anak kaum muslimin ya dinamai dengan nama Rasulullah SAW. Sebelumnya wallahu a'lam bishawab tidak ada anak-anak dari bangsa Arab setahu saya yang dinamai dengan Muhammad. Baik. Kita ringkas ya. Kita ringkas. Ketika bersama dengan Abdul Muttalib ada suatu kejadian yang menjadikan putra-putra Abdul Muttalib yang lain itu merasa bahwa Muhammad ini memang benar-benar cucu yang paling disayang oleh kakeknya. Qala Ibnu Hisham berkata, kana yudha'u li Abdul Muttalib firashun fi dhillil Ka'bah. Biasanya sudah tersedia permadani yang ada di bawah naungan Ka'bah yang itu menjadi tempat duduknya Abdul Muttalib. Fakana banuhu yajlisuna hawla firashihi dzalik hatta yakhruju ilaihi. Anak-anaknya itu duduk di haula, sekitar permadani, sekitar karpet tersebut, bukan di atas karpetnya, tapi di luarnya. Sampai ayahnya keluar, sampai Abdul Muttalib keluar. La yajlisu alaihi ahadun min banihi ijlana lahu. Tidak ada seorang pun dari anaknya yang berani duduk di atas permadani tersebut demi menghormati ayahnya Abdul Muttalib. Fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'ti wa huwa ghulamun jafrun hatta yajlisa alaihi. Tiba-tiba datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Disebutkan di sini saat itu berusia sekitar 2 tahun. Ya, benar ya. Wallahu a'lam bishawab. Padahal ketika Nabi SAW berusia 2 tahun, beliau masih berada di mana? Perkampungan Bani Sa'ad. Ya, di naskah aslinya tidak disebutkan usianya berapa. Hanya disebutkan hulamun jafrun. Masih berusia anak-anak. Jafar itu ya masih anak-anak. Anak 6 tahun juga masih anak-anak. Dan insya Allah ini yang lebih tepat. Jadi sepeninggalnya Aminah, Rasulullah SAW diasuh oleh kakeknya. Itu usia berapa? 6 tahun. Jadi mungkin di situ ada kesalahan terjemah ya. Nah, sekitar 2 tahun itu mungkin ada kesalahan terjemah. Wallahu a'lam bishawab.
Nah, kemudian Muhammad kecil ini duduk di atas permadani tersebut. Fayakhudhuhu a'mamuhu liyuakhiruhu anhu. Tiba-tiba paman-pamannya, anak-anaknya Abdul Muthalib yang lain itu mengusirnya, menyingkirkan beliau dari permadani tersebut supaya Nabi keluar dari batas permadani tersebut. Fayaqul Abdul Muttalib idza ra'a dzalika minhum. Kemudian ketika Abdul Muttalib datang dan melihat perbuatan anak-anaknya terhadap cucunya, apa kata Abdul Muttalib? Da'u ibni hadza. Biarkan cucuku yang satu ini. Wallahi inna lahu lasya'nan. Demi Allah sesungguhnya ia akan menjadi orang besar. Demi Allah ia akan memiliki pengaruh besar. Summa yajlisu ma'ahu ala firashihi wa yamsahu dhahrahu biyadihi wa yasurruhu ma yarahu yasna'u. Nah, kemudian akhirnya beliau dibiarkan untuk duduk di atas permadaninya, kemudian beliau diusap punggungnya oleh kakeknya, dan Abdul Muthalib sangat senang terhadap kelakuan cucunya tersebut. Nah, ini berarti kan ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, nampak sekali perbedaan perlakuan Abdul Muthalib kepada Rasulullah SAW dibandingkan dengan putra-putranya. Ya, dibandingkan dengan putra-putranya. Putra-putranya tidak ada satupun yang berani duduk di atas permadani. Tidak ada yang berani. Ya, oleh karena itu ketika Rasulullah SAW duduk di atas permadani tersebut, langsung dicegah, langsung diusir. Karena khawatir ini akan tidak menghormati Abdul Muthalib. Tidak menghormati Abdul Muthalib. Namun ternyata justru perbuatan Rasulullah SAW dibela oleh kakek beliau. Karena kakek beliau yakin bahwa nanti Muhammad ini akan menjadi orang penting. Ya, bahkan beliau diusap punggungnya di hadapan putra-putranya. Taib. Kemudian setelah itu wali samani sanawatin wa syahraini wa asyrati ayyamin min umrihi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Nabi berusia 8 tahun 2 bulan 10 hari, tuwfiya jadduhu Abdul Muttalib di Makkah. Kakek beliau Abdul Muttalib wafat di kota Makkah. Wara'a qabla wafatihi an ya'hada bi kafalati hafidihi ila ammihi Abi Talib syakiki abihi. Dan Abdul Muttalib sudah berpesan bahwasanya nanti kalau beliau meninggal dunia, beliau akan memasrahkan pengasuhan cucunya kepada pamannya Rasulullah, yaitu kepada putranya Abdul Muttalib yang menjadi syakik ayahnya, yaitu saudara kandung ayahnya. Jadi Abdullah dan Abu Talib ini saudara kandung, seayah dan seibu. Ya, dulu pernah kita sampaikan Abdul Muttalib memiliki banyak istri. Nah, yang satu ayah dan satu ibu dengan Abdul Muttalib itu adalah Abdullah dan Abu Talib. Makanya saudara kandung. Yang lainnya hanya saudara seayah, beda ibu. Paman-paman Rasulullah SAW yang lain, ya Hamzah misalnya, itu beda ibu. Satu ayah, sama-sama ayahnya Abdul Muttalib, tapi ibunya berbeda. Nah, ketika 8 tahun Rasulullah meninggal, Abdul Muttalib meninggal dunia, dan berpesan sebelum kematiannya, kalau nanti kepengasuhan ini akan diserahkan kepada Abu Talib. Karena Abu Talib siapa? Karena Abu Talib adalah saudara kandung dari ayahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abdullah. Nah, inilah awal kisah mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu begitu dekat dengan Abu Talib. Karena beliau adalah paman kandungnya Rasulullah SAW. Jadi antara Abdullah, ayahnya Rasulullah, dengan Abu Talib itu saudara kandung. Beda dengan paman-paman yang lain. Sehingga disinilah kedekatan Rasulullah dengan Abu Talib itu sangat luar biasa. Nah, berusia berapa tahun? Berusia 8 tahun. Jadi, ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah,
cukup mudah ya kita menghafal fase-fase kepengasuhan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di waktu kecilnya. Karena setelah diasuh oleh Abu Thalib, maka beliau tumbuh sampai dewasa, sampai Abu Thalib meninggal. Namun sebelum itu cukup mudah untuk kita menghafal, yaitu 2 tahun 2 tahun. Ya, 2 tahun 2 tahun. 2 tahun pertama masih bersama Halimah As-Sa'diyah. Ya, 2 tahun pertama beliau diasuh oleh Halimah As-Sa'diyah. Tambah 2 tahun kedua masih juga diasuh oleh Halimah As-Sa'diyah. Berarti 4 tahun. Setelah itu, ketika Nabi SAW berusia 4 tahun, beliau diasuh oleh ibunya sendiri, Aminah bintu Wahab. Ya, 2 tahun. Berarti sudah berusia berapa? 6 tahun. Aminah meninggal, diasuh oleh kakeknya, Abdul Muttalib, ketika Rasulullah SAW berusia 6 tahun. Dengan Abdul Muttalib juga hanya 2 tahun saja. Ya, 2 tahun saja. Berarti Rasulullah SAW diasuh oleh Abu Thalib semenjak usia 8 tahun. Ya, jadi mudah kita untuk menghafalkan fase-fase kepengasuhan Rasulullah SAW. 2 tahun, 2 tahun, 2 tahun. Ya, seperti itu. Nah, sekarang kita beralih pada pembahasan Nabi SAW berada di pangkuan sang paman, yaitu Abu Thalib. Wa nahada Abu Thalibin bihaqqi ibni akhihi ala akmali wajhin. Abu Thalib ya sangat melaksanakan amanah yang diembankan kepada dirinya dengan sempurna. Wa dhammahu ila waladihi. Bahkan Abu Thalib menganggap Rasulullah itu seperti anaknya sendiri. Wa qaddamahu alaihim. Bahkan lebih didahulukan dibandingkan dengan yang lain. Di antara putra Abu Thalib siapa? Ali. Ya, Ali bin Abu Thalib. Ya, ada lagi Ja'far bin Abi Thalib. Tapi yang lebih disayangi itu malah ponakannya sendiri, Rasulullah SAW. Waqtasahu bi fadli ihtiramin wa takdir. Dikhususkan dengan berbagai macam kemuliaan, penghormatan. Wa dhalla fawqa arba'ina sanah ya'uzzu janibuhu. Dan Nabi SAW sampai selama 40 tahun beliau itu berada di sisi Abu Thalib. Wa yabsutu alaihi mayatahu wa yusadiqu wa yukhasimu min ajlihi wa satati nubazun min dzalika fi mawadhiha. Ya. Jadi Abu Thalib itu apa? Memberikan perlindungan kepada Rasulullah, menjalin persahabatan atau mengobarkan permusuhan dalam rangka membelanya. Artinya Abu Thalib berani berteman dengan orang-orang yang mau membela Rasulullah dan berani memusuhi orang-orang yang memusuhi Rasulullah SAW. Dan nanti akan datang saatnya contoh-contoh bagaimana pembelaan Abu Thalib kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, ya, yastasqil ghamamu biwajhihi. Meminta hujan turun berkat kedudukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dengan kedudukan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhraja Ibnu Asakir an Jalhumata ibni Urfutah qal. Ibnu Asakir meriwayatkan hadis dari Jalhumah bin Urfutah. Ia berkata, Qadimtu Makkah wa hum fi qahab. Aku datang ke kota Mekah sedangkan saat itu pada musim paceklik, tidak turun hujan. Faqalat Quraisy, orang-orang Quraisy berkata, ya Aba Talib, aqhatal wadi wa ajdabal iyal, fahalumma fastasqi. Wahai Abu Talib, ya, sekarang lembah ini apa? Tidak ada air. Jadi lembah ini tidak keluar airnya, kering. Wa ajdabal iyal, dan keluarga-keluarga sudah apa? Merasakan kemiskinan. Fahalumma fastasqi, maka marilah mintalah kepada Allah untuk apa? Yaitu untuk diturunkan hujan. Ya. Fa kharaja Abu Thalib wa ma'ahu gulam ka'annahu syamsun tujunnah. Maka Abu Thalib pun keluar bersama dengan ponakannya tersebut yang masih kecil. Dan ponakannya tersebut yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
itu ibarat matahari yang diselimuti oleh awan tebal. Ya. Tajribu anhu sihabata qatma. Haulahu ughailamah, yang dikelilingi oleh kabut. Fa'akhadahu Abu Talib fa'alsaqa dhahrahu bil Ka'bah. Kemudian Abu Talib menempelkan punggung dari keponakannya tersebut kemana? Ke Ka'bah. Ya. Ditempelkan di Ka'bah. Walada bi asba'ihi al-ghulam. Ya. Kemudian dinaungi dengan jari jemarinya. Jadi karena kepanasan ditutupi wajahnya Rasulullah SAW dengan jari jemarinya, dilindungi dari sinar matahari. Wa ma fis sama'i qaza'ah. Saat itu di langit belum ada sama sekali awan. Jadi panas. Jadi bisa dibayangkan ya, tubuhnya Rasulullah SAW itu ditempelkan di mana? Di tembok Ka'bah. Di tembok Ka'bah. Lalu karena sinar matahari yang sangat panas, dihalangi sinar tersebut dari wajah Rasulullah SAW. Nah, itu cara Abu Talib meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tidak lama setelah itu tiba-tiba awan datang dari berbagai arah. Kemudian turunlah hujan dengan lebat sehingga lembah mengalirkan air-air, lahan kembali menjadi subur, sehingga Abu Talib pun bersenandung. Wa abyadha yustasqal ghamamu biwajhihi samalul yatama ismatun lil aramili. Ini syair Abu Talib yang ditujukan kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa abyad, dan bocah yang putih wajahnya, yustasqal ghamamu biwajhihi, dengan wajahnya itulah diminta hujan. Ya. Jadi Abu Talib meminta hujan kepada Allah dengan membawa Rasulullah SAW tersebut di Ka'bah. Dan dia adalah thamalul yatama ismatun lil aramili, penolong anak-anak yatim dan juga apa? Pelindung para janda. Jadi Abu Talib sudah merasa bahwasanya Nabi SAW nanti ketika dewasa akan banyak menolong anak yatim dan juga para janda. Ini satu kisah yang luar biasa, bahwasanya Rasulullah SAW menjadi sebab Allah turunkan hujan di kota Mekah yang saat itu masih paceklik. Baik, kisah lagi. Ya, kisah Buhaira Ar-Rahib atau Bahira. Ada yang mengatakan Buhaira, ada yang mengatakan Bahira. Yaitu seorang rahib yang ada di negeri Syam. Walamma balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 12 sanah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusia 12 tahun. Ya. Ketika Nabi berusia 12 tahun. Jadi 4 tahun setelah tinggal bersama Abu Talib. Sudah cukup apa? Remaja gitu ya. Irtahala bihi Abu Talib tajiran ila Syam. Abu Talib pergi ke negeri Syam untuk berdagang. Dan ini sudah menjadi kebiasaan orang-orang Quraisy. Sampai diabadikan di dalam Al-Quran. Li'ila fi Quraisy, ila fihim rihlata syita'i wassayif. Ya, rombongan dagang dari kaum Quraisy. Mereka melakukan perjalanan rihlah fi syita'i wassayif. Baik di musim dingin maupun di musim panas. Ya, paling tidak setahun 2 kali mereka melakukan perjalanan jauh untuk berdagang berniaga di negeri Syam. Sekali di musim dingin dan sekali di musim panas. Nah, Abu Talib membawa Rasulullah SAW yang masih berusia 12 tahun untuk ikut berdagang ke negeri Syam. Hatta wasala ila Busra. Sampai ketika mereka tiba di tempat yang bernama Busra, wahiyya ma'dudatun minasyam, dan ini sudah masuk negeri Syam. Ya, negeri Syam ini kalau sekarang itu meliputi 4 negara. 4 negara. Suriah, Palestina, kemudian Yordania, dan Libanon. Ini 4 negara ini sekarang
dikenal dengan negeri Syam di zaman dahulu. Nah, jadi sudah masuk di negeri Syam. Wa qasbatu li Hauran, yaitu tepatnya di ibu kota Hauran. Wa kanat fi dzalikal waqti qasbatun lil biladil arabiyyati allati kanat tahta hukmir Rumman. Nah, saat itu Syam itu merupakan ibu kota dari negeri-negeri Arab yang masih mengadopsi undang-undang Romawi. Jadi begini, Syam itu masih masuk wilayah Arab. Tapi yang paling ujung lebih dekat di negeri Romawi. Secara geografis gitu ya, secara geografis sebenarnya Syam ini masih ikut Jaziratul Arab. Tapi secara adat, secara peradaban itu sudah lebih maju dibandingkan dengan Arab, dalam hal ini Mekah dan Madinah. Kenapa? Karena dekat dengan Romawi. Ya, dekat dengan apa? Romawi. Bahkan hukum-hukum yang digunakan oleh bangsa Romawi itu diterapkan di negeri Syam saat itu. Ya. Nah, oleh karenanya, masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, Syam ini lebih dekat ke Arab, tapi juga apa? Maksudnya secara wilayah itu masih dekat dengan Arab, tapi mau tidak mau peradaban mereka sangat terpengaruh oleh bangsa Romawi. Ya, cuman Arab masih kental di sana. Oleh karenanya kalau kita lihat sekarang di Palestina, kemudian di Yordania, di Suriah, di Lebanon, itu bahasa Arab itu masih apa? Masih cukup kental di kalangan mereka. Nah, jadi sudah sampai di negeri Syam. Kemudian wa kanat fi dzalika wa kana fi hadzal balad rahibun urifa bi Bahira. Dan di negeri Syam ini ada seorang rahib, seorang ahli agama Nasrani yang dikenal dengan nama Bahira. Wa ismuhu fima yuqalu Jarjis. Nama aslinya ada yang mengatakan Jarjis. Rahib itu pendeta, tokoh agama orang Nasrani. Ya, julukannya Bahira, nama aslinya Jarjis. Falamma nazala rakbu kharaja ilaihim. Ketika rombongan tiba di kota tadi, yaitu kota Hauran, awal masuk di negeri Syam, kharaja ilaihim. Bahira ini menjumpai mereka. Jadi mendatangi rombongan kafilah dagang tersebut. Wa kana la yakhruju ilaihim qabla dzalik. Padahal Bahira ini sebelumnya tidak pernah keluar menyambut kafilah dagang. Yang namanya pendeta itu rata-rata berdiam menetap di mana? Di gereja. Ya, justru umatnya yang datang ke tempat ibadahnya. Di gereja, memberikan fatwa, memberikan pengarahan. Tapi kali ini pendeta ini keluar. Pendeta ini apa? Menyambut kafilah datang dari Mekah tadi. Faja'ala yatakhallaluhum hatta ja'a fa'akhadha biyadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tidak hanya menyambut. Jadi Bahira ini apa? Keliling. Berjalan mengitari rombongan dagang tersebut. Dilihat satu demi satu sampai menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diambil tangan beliau. Ya, jadi diteliti satu persatu pengunjung ini. Lalu Bahira mengatakan, hada sayyidul alamin, hada rasuli rabbil alamin. Subhanallah. Ya, pendeta ini tahu ternyata pemuda ini akan menjadi tokoh alam semesta, penghulu alam semesta. Dan akan menjadi utusan Rabbul alamin, Tuhan semesta alam. Hada yab'atsuhu Allahu wa rahmatan lil alamin. Anak ini akan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi rahmat bagi alam semesta.
Ini menunjukkan bahwasanya orang-orang ahli kitab tahu benar, faham sekali bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu benar-benar akan menjadi utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai-sampai dikatakan apa? Mereka itu mengenal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melebihi anak-anak mereka sendiri. Ya, jadi orang-orang alim dari kalangan ahli kitab itu tahu Rasulullah SAW, ciri-cirinya, sifat-sifatnya, melebihi pengetahuan mereka kepada anak-anak mereka sendiri. Ya, yang namanya anak pasti orang tua tahu luar dalamnya, kan begitu. Tapi ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan pengetahuan mereka terhadap Rasulullah SAW. Makanya Bahira tadi begitu megang tangannya Rasulullah langsung paham ini akan menjadi yaitu pemuka alam semesta, akan menjadi utusan Allah Subhanahu wa taala. Faqala lahu Abu Talib, Asyah Quraisy. Maka Abu Talib yang saat itu menjadi pimpinan rombongan Quraisy bertanya kepada Bahira, "Wa ma ilmuka bidzalik?" Tahu dari mana engkau wahai Bahira? Ya, bagaimana Anda tahu hal tersebut? Faqal, maka Bahira berkata, "Innakum hina asyraftum minal aqabah lam yabqa hajarun wala syajarun illa kharra sajidan wala yasjudani illa linabiyyin." Ya. Kata Bahira, sesungguhnya ketika kalian datang tadi dari bukit, tidak ada satupun batu ataupun pohon melainkan sujud kepadanya. Sujud kepada siapa? Muhammad kecil itu. Dan keduanya tidak akan sujud kecuali kepada seorang nabi. Ini termasuk di antara pengetahuan yang dimiliki oleh ahli kitab. Ya, ciri-ciri nabi itu kalau melewati batu atau pohon, batu dan pohon itu akan sujud kepadanya. Jadi Bahira mengawasi dari jauh. Ya, ketika rombongan itu lewat, lah kok batu sama pohon itu sujud. Makanya ketika rombongan itu datang langsung di stop, langsung didatangi. Padahal sebelumnya Bahira tidak pernah menyambut kafilah dagang dari Quraisy. Langsung datangi, langsung dilihat satu-satu. Nah, ternyata Bahira itu mengecek siapa sih di antara orang ini yang jadi nabi. Dicek satu-satu. Akhirnya apa? Melihat tangannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tadi. Nah, wa inni a'rifuhu bi khatamin nubuwati asfala min udrufi katifihi misl tufaha. Dan aku dapat mengetahui tanda kenabian ini terletak pada bagian bawah tulang pundaknya yang berbentuk seperti apel. Ya, jadi ada daging yang menonjol di bawah pundak Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya tadi Bahira memegang tangannya Rasulullah. Ya, dicek satu persatu siapa sih di antara rombongan ini yang memiliki sifat dan ciri-ciri Nabi. Ternyata pas megang tangannya Rasulullah kelihatan itu tadi benjolan yang ada di bawah pundak beliau. Dan itu adalah tanda kenabian yang tercatat di kitab-kitab orang-orang Nasrani. Nah, ya, tercatat dan diketahui oleh rahib-rahib Nasrani. Nah, kemudian kata Bahira tersebut, wa inna najiduhu fi kutubina, dan kami tahu hal tersebut di kitab-kitab kami. Ini. Jadi kitab-kitab terdahulu yang belum dirubah oleh tangan-tangan manusia menjelaskan bahwa Nabi yang terakhir itu memiliki sifat dan ciri-ciri seperti ini. Summa akramahum bidziyafah, lalu Bahira pun memuliakan rombongan tersebut sebagai tamu. Wa sa'ala Abu Talibin an yaruddahu, dan berpesan kepada Abu Talib pamannya untuk membawa pulang kembali ponakannya. Artinya apa? Jangan lanjutkan perjalanan ini. Ya, wala yaqdimu bihi ila Syam, jangan sampai Muhammad kecil ini masuk ke negeri Syam. Kenapa?
khaufan alaihi minar Rumi wal Yahud. Khawatir nanti akan diapa-apakan oleh orang Romawi dan orang Yahudi. Faba'athahu ammuhu ma'a ba'di qilmanihi ila Makkah. Akhirnya paman beliau ya mengutus Nabi SAW untuk kembali pulang bersama dengan anak-anak yang lain. Ya, jadi Abu Thalib tetap berdagang di mana? Di negeri Syam, sedangkan Rasul SAW disuruh kembali pulang bersama dengan anak-anaknya yang lain. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mengapa Bahira khawatir keberadaan Rasulullah SAW akan menjadi masalah? Karena orang-orang Romawi dan orang-orang Yahudi, kita tahu ya, sifat-sifat mereka itu sangat iri dan sangat dengki kalau sampai ada nabi yang diutus bukan dari kalangan Bani Israel. Ini sudah ma'ruf. Ahli kitab merasa bangga karena mereka meyakini nabi yang diutus terakhir nanti juga dari kalangan Bani Israel. Ini sudah ma'ruf. Sudah menjadi langganan. Nggak ada sepanjang sejarah nabi diutus bukan dari kalangan Bani Israel. Setelah Nabi Musa alaihissalam. Ya. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam ini juga yang menjadi apa? Awal asal-muasal yaitu keturunan-keturunan para nabi setelahnya dari kalangan Bani Israel. Nah, kalau seandainya mereka tahu ada anak dari negeri antah berantah, yaitu Arab, yang pernah kita sampaikan negeri Arab ini sangat-sangat tidak diminati oleh bangsa besar di zaman itu, Romawi dan Persia, karena tempatnya yang jauh, berada di tengah padang pasir, sehingga tidak menarik mereka. Jadi dianggap orang-orang Arab, orang-orang terbelakang. Sudah nggak dianggap kekuatan mereka. Nah, kalau sampai orang Romawi dan Persia tahu, orang Romawi dan orang Yahudi tahu, kok ternyata ada sifat dan ciri-ciri kenabian pada anak dari kalangan bangsa Arab, maka mungkin akan dibunuh. Mereka tidak segan-segan membunuh para nabi mereka sendiri. Ya. Wa yaqtuluna anbiya'ihim. Mereka itu suka membunuh nabi-nabi mereka. Padahal dari kalangan Bani Israel juga sudah terkenal. Kalau mereka nggak suka dengan seorang nabi, mereka bunuh. Dan mereka adalah kaum pembangkang. Sudah berapa nabi yang diutus kepada mereka. Namun hasilnya mereka dustakan. Mereka cela, mereka musuhi. Gitu masih merasa percaya diri. Kalau nanti ada nabi terakhir, ya pasti dari kalangan Bani Israel. Maka Bahira tahu kebiasaan orang Bani Israel yang sangat dengki ini. Jangankan nabi dari Arab, nabi dari Bani Israel saja, kalau mereka tidak suka mereka bunuh. Apalagi ini dari bangsa Arab yang mereka tidak anggap. Ya. Jadi kekhawatiran inilah yang menjadikan Bahira meminta Abu Thalib untuk membawa pulang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, terhitung pertama kalinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu menginjakkan kakinya di mana negeri Syam. Meskipun tidak sampai bermalam di sana, tidak sampai tinggal di sana untuk berdagang. Nanti ada kisahnya Nabi benar-benar menginjakkan kakinya di negeri Syam untuk berdagang ketika beliau yaitu diamanahi Khadijah radhiyallahu taala anha untuk membawa barang dagangannya. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Adapun Harbul Fijar, Hilful Fudul, Hayatul Qadhi ya kita lewati ya. Nah, Hayatul Qadh. Kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bekerja keras. Setelah Hilful Fudul. Ya, meniti kehidupan dengan kerja keras. Hayatul Qadhi.
Berkata al-muallif rahimahullah taala Syekh Safi Rahman al-Barakfuri, "Wa lam yakun lahu sallallahu alaihi wasallam 'amalun muayyanun fi awwali syababihi." Nabi Shallallahu alaihi wasallam di awal masa mudanya tidak memiliki pekerjaan tetap. Illa anna riwayati tawalat annahu kana yar'a ghanaman ra'aha fi Bani Sa'ad. Hanya saja banyak riwayat yang menyebutkan bahwasanya beliau Shallallahu alaihi wasallam bekerja sebagai penggembala kambing. Bahkan ada yang mengatakan beliau mengembalakannya di perkampungan kabilah Bani Sa'ad ya. Jadi beliau balik lagi ke perkampungan Bani Sa'ad untuk menjadi penggembala kambing. Wa fi Makkah li ahliha ala qararid, dan juga beliau menjadi penggembala kambing di kota Mekah yang dibayar beberapa dinar. Jadi mendapatkan upah sedikit ya, hanya bagian dari uang dinar. Wa yabdu annahu intaqala ila amal tijarah hina syabba, dan ketika beliau sudah masa muda, jadi ketika beliau sudah berusia 25 tahun, barulah beliau bekerja sebagai seorang pedagang. Ya, bekerja sebagai seorang pedagang. Nah, di sini ada teks yang tidak diterjemahkan ya. Saya bacakan dulu. Warada annahu kana yattajiru ma'a Sa'ib ibni Abi Sa'ib al-Makhzumi. Fakana khairu syarikin lahu la yudari wa la yumari. Ya. Dan beliau ini sebelumnya itu menjalin kerjasama perdagangan dengan seorang yang bernama As-Sa'ib bin Abi Sa'ib al-Makhzumi. Jadi dari kabilah Bani Makhzum. Nah, ini tidak ada terjemahan ya. Jadi sebelum mengenal Khadijah, ternyata Rasulullah SAW itu menjalin kerjasama perdagangan dengan As-Sa'ib bin Abi Sa'ib al-Makhzumi. Dan beliau adalah sebaik-baik partner bisnis. Beliau tidak menipu dan juga tidak berkhianat. Nah, kemudian wa fil khamisati wal ishrin, ketika Nabi SAW berusia 25 tahun. Ini kembali ke terjemahan sudah ada. Ketika Nabi SAW berusia 25 tahun. Kharaja tajiran ila Syam fi mali Khadijah. Beliau keluar pergi ke negeri Syam membawa hartanya Khadijah. Membawa barang dagangannya Khadijah. Ya, jadi sudah berapa tahun ini? Tadi 12 tahun beliau pergi ke negeri Syam meskipun tidak sampai lama tinggal di sana. Dan sekarang beliau benar-benar pergi ke negeri Syam saat berusia 25 tahun. Berapa tahun ini berarti? 12 ke 25. 13 tahun ya. 13 tahun. Jadi 13 tahun setelah kepergian pertama Nabi ke negeri Syam, beliau pergi lagi untuk kedua kalinya. Ibnu Ishaq berkata, kanat Khadijah bintu Khuwailid imra'atan tajiratan dzata syarafin wa mal. Ini menceritakan tentang Khadijah. Khadijah binti Khuwailid adalah seorang saudagar wanita, pedagang yang memiliki kedudukan dan banyak harta. Ya. Tastajiru rijala fi maliha. Beliau ini sering memberikan modal atau sering mengadakan kerjasama dagang dengan para laki-laki. Jadi karena beliau wanita ya nggak bisa jualan sendiri kan gitu. Tapi hartanya banyak. Ya. Akhirnya menjalin kerjasama. Bawa barang daganganku, nanti kalau laku bagi hasil. Seperti itu. Ya. Tudaribuhum iyyahu bi syai'in taj'aluhu lahum. Ya, kerjasama mudharabah bagi hasil. Jadi yang laki-laki ini bawa dagangannya Khadijah ke negeri Syam, sampai sana laku. Ya, kemudian hasilnya apa? Dibagi dua. Wa kanat Quraisyun qauman tujjaran, dan memang orang-orang Quraisy dikenal sebagai para pedagang. Ya, jadi aktivitas mereka yang utama itu apa? Dagang. Falamma balagha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam balagha min sidqi hadithihi wa 'izami amanatihi wa karami akhlaqihi ba'atsat ilaihi. Nah, sampai di telinga Khadijah tentang Rasulullah SAW. Jadi beliau Khadijah ini sudah biasa apa? Melakukan kerjasama dagang dengan para lelaki.
Nah, ketika beliau tahu ada seorang pemuda yang amanah, ada seorang pemuda yang jujur, ya, dan akhlaknya baik, maka Khadijah tertarik untuk bekerja sama dengan Rasulullah SAW, untuk menjalin kerjasama dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa'aradat alaihi an yakhruja bima fi malin laha ila Syami tajiran. Maka Khadijah menawarkan Rasulullah, ya, mau enggak membawa barang daganganku ke negeri Syam? Wa tu'tihi afdala ma kana tu'ti ghairahu minat tujjar. Bahkan Khadijah berjanji akan memberikan upah yang lebih baik dibandingkan dengan upah yang selama ini diberikan kepada para pedagang lainnya. Ya, jadi Khadijah sudah biasa kerjasama dengan para pedagang laki-laki. Tapi untuk Rasulullah, Khadijah berani memberi upah yang lebih banyak dari biasanya. Nah, Rasulullah ditemani oleh gulamin laha yuqalu lahu Maisarah, oleh pelayannya Khadijah. Jadi Nabi tidak dilepas sendiri, tapi ditemani oleh pelayannya Khadijah yang bernama Maisarah. Maisarah ini nama laki-laki ya, bukan nama wanita. Jangan salah. Maisarah ini nama laki-laki. Faqabilahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minha wa kharaja fi mali hadzalik. Ya, maka Nabi menerima tawaran tersebut. Ya, Nabi mau membawa barangnya Khadijah untuk dijual di negeri Syam, ditemani oleh Maisarah tersebut. 6. Fa kharaja fi mali hadzalik fa kharaja ma'ahu ghulamuha Maisarah hatta qadima Syam. Akhirnya beliau pergi ke negeri Syam. Setelah itu kisah Nabi SAW menikah dengan Khadijah. Jadi sudah bisa kita baca ya sebenarnya. Asal muasal Khadijah tertarik menikah dengan Rasul SAW ya karena urusan bisnis. Karena urusan bisnis. Yang namanya jodoh itu ya tidak bisa ditebak. Awalnya urusan bisnis, lama-kelamaan merasa suka satu dengan yang lain, akhirnya menikah. Nah ini kisahnya. Walamma raja'a ila Makkah, ketika Nabi SAW pulang ke kota Mekah dari negeri Syam, wara'at Khadijah fi maliha minal amanati wal barakati ma lam tara qabla hada. Dan Khadijah merasa harta yang diperdagangkan ini, ya, harta yang dijual ini dan diserahkan kepada beliau keuntungannya ini tidak lepas dari amanah Rasulullah SAW dan juga keberkahan yang belum pernah dilihat sebelumnya. Jadi, wallahu a'lam bishawab, Khadijah merasa perdagangan kali ini lebih berkah, lebih banyak hasilnya dibandingkan dengan kerjasama dengan para lelaki sebelumnya. Nah ini sudah jadi sudah menjadi catatan positif ya. Wa akhbaraha ghulamuha Maisaratu bima ra'a fihi, ditambah lagi Maisarah melaporkan apa yang dia lihat di dalam diri Rasulullah SAW min khilali uzbatin wa syama'ili karimatin wa syama'ila karimatin wa fikrin rajihin wa mantiqin sadiqin wa nahjin amin. Ya. Jadi betapa budi pekerti Rasulullah yang sangat manis, sifatnya yang mulia, pemikirannya yang matang, ucapannya yang jujur, dan kehidupan yang amanah. Nah ini. Jadi Maisarah ceritakan, Muhammad itu seperti ini. Ya, dan ini menunjukkan ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, kebenaran apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam satu hadisnya, atau Umar bin Khattab ya dalam satu riwayatnya, kalau kita ingin tahu jati diri seseorang itu bisa kita lihat ketika safar bersama. Ketika bepergian jauh bersama. Itu tahu karakter seseorang. Kalau hanya ketemu sekali dua kali kita belum tahu karakter orang. Ya, jangan kita menilai seseorang hanya dilihat dari perjumpaan sekali dua kali. Tapi kita bisa menilai seseorang kalau kita sudah pernah pergi jauh bersama-sama. Dan Maisarah jelas pergi dengan Rasulullah SAW, safar bareng dengan beliau, tahu bagaimana jati diri asli Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kabar-kabar yang sampai Nabi jujur, yaitu mungkin sudah dari omongan orang,
Ya, makanya Khadijah ingin untuk mengetes. Karena Nabi Khadijah mendengar ada seorang pemuda yang jujur, terpercaya, amanah. Maka Khadijah mengetes. Dibawakanlah barang dagangan dan ditemani oleh pelayannya. Supaya nanti pelayannya bisa laporan tentang Rasul SAW. Dan ternyata benar. Maisarah, pelayannya Khadijah, melaporkan tentang keadaan Rasulullah yang sangat luar biasa. Nah, setelah mendapatkan laporan tersebut, wajadat dhalatahal mansyudah. Seakan-akan Khadijah ini menemukan apa yang didambakan sebelumnya. Yaitu apa? Calon pendamping hidup. Jadi Khadijah seorang janda. Dan beliau banyak yang naksir. Beliau banyak yang naksir. Ya meskipun janda tapi banyak yang naksir. Tokoh-tokoh Quraisy itu ingin menikahi Khadijah. Tapi Khadijah nggak mau. Ya, Khadijah belum menemukan jodoh yang pas. Nah, ketika beliau berjumpa dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan mendapatkan laporan dari pembantunya tentang keadaan beliau, barulah Khadijah muncul rasa ingin menikah dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, disebutkan di sini, wa kana as-sadatu war-ru'asa'u yahrisuna 'ala zawajiha fata'ba 'alaihim dzalik. Para tokoh, para pembesar, para ketua, ya itu ingin menikahi Khadijah, tapi Khadijah tidak mau sama sekali dengan mereka. Fatahaddatsat bima fi nafsiha ila sadiqatiha Nafisah binti Munabbih. Nah, suatu ketika Khadijah ingin menyampaikan curahan hatinya ini kepada kawannya Nufaisah atau Nafisah binti Munabbih. Itu disebutkan binti Munyah ya. Binti Munyah. Di dalam teks yang saya miliki binti Munabbih. Wallahu alam, mungkin saja terbaca oleh penterjemah itu ada 2 titik ya. Huruf ba itu kalau ditambah 1 titik jadinya apa? Ya. Jadi bacanya munyah. Ya wallahu alam bisawab. Sedangkan di di naskah yang saya miliki itu dengan huruf ba, binti Munabbih. Nah, intinya Khadijah curhat. Kalau naksir dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa hadhihi dhahabat ilaihi sallallahu alaihi wasallam tufatihahu an yatazawwaja Khadijah. Nah, akhirnya Nufaisah ini yang apa? Yang datang ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa istilahnya? Jadi bahasa kita jadi mak comblang gitu ya. Jadi luar biasa. Ada tugasnya masing-masing gitu ya. Maisarah yang memeriksa keadaan Rasul SAW. Melaporkan pribadi Rasul SAW. Sampai ke Khadijah, datanya diterima. Lalu Khadijah mengutus seseorang, mengutus kawannya untuk melamar Rasul SAW. Meskipun nanti Rasulullah yang ngelamar. Tapi paling tidak ini apa menjadi pintu awal. Jadi Nufaisah datang ke Rasulullah, membuka pembicaraan mau nggak nikahi Khadijah. Faradhiya bidzalik, dan ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ridho dengan keinginan Khadijah. Sekali lagi Khadijah ini wanita yang apa? Yang sangat diminati oleh banyak manusia, sangat diminati oleh banyak para pembesar Quraisy. Makanya Rasulullah tidak berpikir panjang. Karena apa? Rasul juga apa? Suka dengan Khadijah. Wa kallama a'mamahu, kemudian Rasulullah bicara dengan paman-pamannya. Karena ayahnya kan sudah meninggal, kakeknya sudah meninggal, nanti yang jadi apa? Istilahnya yang jadi pemuka, yang jadi bawa perwakilan keluarga Rasulullah ya pamannya. Fadhahabu ila ammi Khadijah wa khatabuha ilaihi. Lalu paman-pamannya Rasulullah mendatangi walinya Khadijah. Dan ternyata walinya itu juga pamannya sendiri. Ya. Jadi pamannya Rasulullah mewakili Rasulullah melamar untuk Rasulullah kepada Khadijah melalui paman-paman Khadijah.
Wa ala isri dzalika tamma zawaj. Akhirnya setelah itu sempurnalah pernikahan tersebut. Wa hadaral aqda Banu Hashim wa ru'asa Mudhar. Yang ikut menghadiri akad nikah itu seluruh Bani Hashim. Jadi keluarga besarnya Rasulullah dan juga para pemimpin, para pembesar dari Bani Mudhar. Wa zalika ba'da ruju'ihi minasyami bisyahrain. Dan ini terjadi 2 bulan setelah Nabi pulang dari negeri Syam. Jadi prosesnya enggak lama. Ya, setelah pulang dari negeri Syam, 2 bulan setelahnya akad nikah. Wa asdaqaha ishrina bakrah. Dan Nabi memberikan mahar sebanyak 20 unta muda. Unta yang masih muda. 20 ekor. Ya, berarti besar ini. Tapi Nabi tidak mengeluarkan harta sendiri. Karena ya di zaman dahulu yang namanya satu keluarga besar itu biasanya apa bahasa kita urunan gitu ya. Jadi kalau ada anggota keluarganya yang mau menikah, maka keluarga-keluarga yang lain itu memberikan urunan untuk maharnya apabila maharnya besar. Namun di dalam Islam sebaik-baik mahar itu yang paling rendah. Wa kanat sinnuha idzaka arba'ina sanah. Usia Khadijah saat itu 40 tahun. Rasulullah berapa usianya? 25 tahun. Jadi terpaut 15 tahun. Tidak menjadi masalah. Usia pernikahan laki-laki yang lebih muda. Wa kanat yauma idzin afdal nisa qaumiha nasaban wa sarwatan wa aqlan. Dan Khadijah itu saat itu adalah wanita yang paling baik di kaumnya secara nasab keturunan, juga secara kekayaan, harta, dan juga secara akal. Ya, jadi Nabi dapat semuanya. Jadi banyak hartanya, terhormat nasabnya, cerdas otaknya. Dan memang Allah Subhanahu wa taala sudah menyiapkan Khadijah nantinya untuk berjuang bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wahya awwalu imra'atin tazawwajaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yatazawwaj 'alaiha ghairaha hatta matat. Dan inilah keistimewaan Khadijah. Khadijah adalah wanita pertama yang dinikahi oleh Rasulullah SAW dan Nabi tidak memadunya dengan wanita yang lain hingga wafat. Jadi keutamaan Khadijah itu apa? Istri satu-satunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai meninggal dunia. Berapa tahun Nabi SAW menjadi pendamping Khadijah? Berapa tahun ya? Rasulullah itu nanti ditinggal mati Khadijah ketika tahun ke-10 masa kenabian. Nabi menjadi Rasul itu usia 40. Berarti 50 tahun Nabi ditinggal mati Khadijah. Nabi menikah usia 25. Khadijah meninggal ketika Nabi usia 50. Berarti berapa tahun? 25 tahun pernikahan Rasulullah dengan Khadijah. Satu istri saja. Nah, ini nanti para ummahat, para ibu biasanya ngomong, lah ini Rasulullah ini bapak-bapak kalau mau poligami ya nunggu istrinya meninggal. Nah, gitu ya biasanya. Seperti apa Rasul dengan Khadijah? Nanti kalau istrinya sudah meninggal, baru Nabi menikah dengan Aisyah, dengan Sauda, dan dengan istri yang lain. Tidak seperti itu, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ini hanya kebetulan saja. Yang jelas ini termasuk di antara sejarah yang perlu kita catat. Memang faktanya Khadijah istri satu-satunya Rasulullah SAW. Ya, tapi bukan berarti umatnya Rasulullah kalau mau menikah lebih dari satu harus menunggu istri yang pertama meninggal. Tidak. Salah ini. Ya. Jadi syariat poligami akan tetap senantiasa ada. Tidak disyaratkan istri yang pertama harus meninggal. Jadi sejarah Khadijah dinikahi Rasulullah sampai 25 tahun masa pernikahan. Ini bukan menjadi dalil ya harus nunggu istri yang meninggal terlebih dahulu. Ini hanya kebetulan saja. Taib yang terakhir, wa kullu auladihi minha siwa Ibrahim. Ini juga salah satu keutamaan Khadijah yang membuat iri istri-istri yang lain. Ya.
apa seluruh putra Rasulullah berasal dari rahim Khadijah kecuali satu Ibrahim. Ya, Ibrahim ini putranya Rasulullah dari budak beliau Maria Al-Qibtiyah. Yang lain ya putra-putri Rasulullah berasal dari rahim Khadijah. Awalan yang pertama Al-Qasim. Sehingga Nabi dijuluki dengan Abul Qasim. Ya, kunyah beliau Abul Qasim, ayahnya Al-Qasim. Summa Zainab wa Ruqayyah. Kemudian putri beliau Zainab dan Ruqayyah. Wa Ummu Kulsum. Kemudian yang keempat Ummu Kulsum. Yang kelima Fatimah. Yang terakhir Abdullah. Jadi putranya Rasulullah itu totalnya ada 7. Ya, laki 3, perempuan 4. Ya, laki-lakinya 2 yang berasal dari Khadijah, yaitu Qasim dan Abdullah. 6. Wa kana Abdullah yulaqabu bit-thayyib at-tahir. Abdullah ini diberi julukan yang baik dan yang suci. Wa mata banuhu kulluhum fi sigharihim. Nah, ini diantara hal yang membuat sedih Rasulullah SAW. Seluruh putra laki-laki beliau meninggal saat kecil. Jadi Nabi tidak memiliki anak laki-laki yang meneruskan nasab beliau. Dan ini adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah tetapkan di dalam firman-Nya, "Maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum." Bukanlah Muhammad itu ayah dari seorang pun anak laki-laki kalian. Jadi nggak ada anak laki-laki yang nasabnya kalau diurut bin Muhammad. Nggak ada. Ya, karena putranya Rasulullah yang laki semua sudah meninggal dunia saat kecil. Amal banat, adapun anak perempuan fakulluhunna adraknal Islam, maka seluruhnya menjumpai masa Islam. Fa aslamna wa hajarna, mereka semua masuk Islam dan berhijrah. Illa annahunna adrakathunna al-wafatu fi hayatihi sallallahu alaihi wasallam siwa Fatimata. Dan ini juga hal yang menyedihkan ya. Jadi seluruh putri beliau meskipun semuanya masuk Islam dan ikut hijrah, tapi meninggalnya mendahului Rasul sallallahu alaihi wasallam kecuali Fatimah. Jadi Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum itu meninggal lebih dulu dibandingkan dengan bapaknya. Kecuali Fatimah. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika meninggal dunia itu hanya meninggalkan satu orang anak saja, Fatimah. Yang lain sudah meninggal duluan. Yang laki-laki sudah meninggal saat kecil, yang wanita meninggal sebelum Rasulullah SAW meninggal dunia. Ya, faqad ta'akharat ba'dahu sittat asyhur tsumma lahiqat bihi. Dan perhatikan ya, Fatimah itu pun tidak hidup lama setelah wafatnya Rasulullah. 6 bulan sepeninggal Rasulullah, wafatlah Fatimah radhiyallahu taala anha. Nah, ini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya, kisah yang perlu untuk kita perhatikan, yang perlu untuk kita renungkan, bagaimana kehidupan berkeluarganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ujian yang beliau dapatkan di antaranya dengan ditinggal mati anak-anak laki-lakinya saat masih kecil. Ya, nah, ini menjadi pelajaran bagi kita. Hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala tatkala diberikan anak laki-laki yang masih hidup hingga dewasa. Wallahu taala alam bissawab. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan ya pada kajian di malam hari ini. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan masuk pada kisah yaitu renovasi Ka'bah ya, kisah renovasi Ka'bah. Yang ada pelajaran menarik yang bisa kita ambil di sana. Dan tidak lama setelah itu kita akan masuk pada masa kenabian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kita ringkas saja supaya tidak terlalu lama kita menyelesaikan kajian surah Nabawiyah ini. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Baik, sampai sini barangkali ada yang tanyakan, tafadhol silakan. Barakallahu fikum.
Syukran Ustaz, jazakallah khairan atas paparan yang tadi disampaikan. Semoga kita insya Allah bisa mendapatkan faidah dari fase-fase kehidupan Rasulullah SAW yang sudah disampaikan oleh Ustaz Fahri hafizahullah ta'ala. Selanjutnya untuk Bapak Ibu, sahabat Ashabul Hijrah, barangkali ada yang menyampaikan pertanyaan. Mungkin untuk Bapak Ikhwan bisa raise hand, dan untuk Ibu Akhwat mungkin bisa menyampaikan melalui chat. Baik, Nah, Ustaz. silakan. Yang pertama ini dari Abu Halifah. Beliau menyampaikan pertanyaan, bagaimana silsilah kepada Rasul seseorang yang disebut Habib? Karena anak Rasul yang laki-laki semuanya wafat. Ada Ustaz. Taib. Jadi kita mengenal istilah Habib gitu ya. Siapa Habib itu? Keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak mengingkari Nabi punya keturunan. Karena apa? Dari putri beliau Fatimah, Nabi memiliki cucu Hasan, Husain. Hasan dan Husain. Inilah cucu Rasulullah SAW, namun dari jalur perempuan. Karena anak laki-laki beliau tidak ada yang meneruskan nasab beliau. Nah, kalau yang dimaksud Habib itu adalah anak keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari jalur Hasan dan Husain, maka kita terima. Ya, kita tidak mendustakan ada anak keturunan Rasulullah SAW. Bahkan Imam Mahdi yang nanti akan yaitu muncul di akhir zaman itu adalah anak keturunan Rasulullah SAW. Ya, dari jalur Fatimah radhiyallahu taala anha. Namanya Ahmad seperti namanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada masalah kalau kita mengatakan fulan keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang pasti kita tidak boleh tidak boleh bermudah-mudahan dalam hal ini. Artinya kalau memang ada seorang yang mengaku anak keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tentu dia harus mendatangkan bukti. Dan itu ya mungkin cukup sulit. Bagaimana dia bisa memastikan silsilah garis keturunannya? Itu yang pertama. Yang kedua, ingatlah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man batta'a amaluhu lam yusri bihi nasabuh." Siapa yang lambat amalannya, maka nasabnya tidak bisa mempercepatnya. Artinya apa? Meskipun orang itu memiliki nasab nyambung sampai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi kalau amalannya tidak benar, ya tidak akan bisa menolong nasabnya. Nabi SAW sendiri berpesan kepada Fatimah, padahal Fatimah ini anak langsung yang jelas anaknya Rasulullah SAW. Apa? Wahai Fatimah, jika engkau mencuri, maka aku sendiri yang akan memotong tanganmu. Ya. Kamu boleh minta aku harta yang kamu inginkan, tapi aku tidak bisa menolongmu nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi keberadaan seseorang ini memiliki nasab sampai kepada Rasulullah, ini tidak memiliki manfaat secara langsung. Ya. Yang menjadi penentu nasibnya itu ya amalannya. Kalau ada amalan yang katanya Habib, katanya keturunan Rasulullah SAW, tapi ternyata tidak sesuai dengan Islam, ya tentu tidak ada manfaatnya. Ya, kita tidak meremehkan, tidak merendahkan orang-orang yang disebut Habib. Kita cinta anak keturunan Rasulullah SAW, tapi kita juga mencintai syariat Rasulullah SAW. Oleh karena itu, kalau ada ulama yang ilmunya luar biasa, sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, dan punya nasab nyambung kepada Rasulullah, maka dihormati betul. Seperti Imam Syafi'i.
Imam Syafi'i keilmuannya luar biasa dan ternyata beliau juga memiliki nasab sampai kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau dihormati dari dua sisi. Yang pertama dari ilmunya, yang kedua dari nasabnya. Nah seperti itu. Nah kalau sekarang ada seorang yang dikenal anak keturunan Rasulullah SAW, amalannya baik, ya maka kita hormati dari dua sisi. Dari amalannya, dari ilmunya, dan juga dari keturunan nasabnya. Tapi kalau ada orang yang mengaku punya nasab sampai kepada Rasulullah, tapi amalnya tidak baik, ya tentu kita menganggapnya tidak baik. Ya. Nah sekarang jadi yang kita timbang itu amalannya. Kalau amalannya baik, maka kita tambah rasa hormat kita dengan anak keturunan Rasul SAW. Tapi kalau amalnya tidak baik, nasabnya tidak bisa menolong dirinya nanti di akhirat. Wallahu ta'ala alam. Mungkin seperti itu. Barakallahu fikum. Syukran Ustaz. Wafikum barakallah. Silahkan mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin mengajukan pertanyaan lagi. Insya Allah masih ada waktu. Nah, silakan. Baik, mungkin sambil menunggu Ustaz, satu pertanyaan dari saya Ustaz. Yeah. Dari fase kehidupan Rasulullah SAW ini, apakah kemudian ada semacam aturan Ustaz ketika ada anak yatim atau anak yatim piatu, sebetulnya yang paling berhak dalam pengasuhannya itu bagaimana Ustaz ya? Apakah memang seperti Rasulullah ini dari kakeknya dulu, kemudian ke pamannya, atau bagaimana Ustaz? Syukran. Taib. Ya, jadi sebenarnya pembahasan kepengasuhan ini dibahas oleh para ulama kita di dalam kitab-kitab fikih. Ya, di dalam biasanya di akhir pembahasan kitabun nikah itu ada pembahasan al-hadhanah, kepengasuhan, hak kepengasuhan. Namun secara garis besar benar. Secara garis besar benar. Seorang anak tatkala ditinggal mati oleh kedua orang tuanya, maka yang menjadi pengasuh berikutnya adalah kakeknya. Kalau kakek masih ada. Kalau kakek nggak ada, kerabatnya, pamannya dalam hal ini adalah Abu Thalib. Dan itu benar. Dan ini juga berlaku pada perwalian. Ya, berlaku pada perwalian. Mirip, kepengasuhan mirip dengan perwalian. Yaitu ketika seorang wanita tidak memiliki ayah, maka yang menjadi wali, yang paling berhak menjadi wali kakeknya. Kalau kakek nggak ada, pamannya. Saudara laki-laki dari ayahnya. Ya, paman dari jalur ayah, bukan dari jalur ibu ya. Dari jalur ibu tidak memiliki hak untuk perwalian. Baru setelah itu saudara kandungnya. Baru setelah itu keponakannya dan seterusnya. Nah, jadi seperti itu. Demikianlah dengan kepengasuhan, ya. Seorang yang ditinggal mati kedua orang tuanya, maka kepengasuhan beralih pada kakeknya. Kalau kakeknya meninggal, pamannya. Nah, kalau seandainya pamannya meninggal, kalau ada saudara yang lebih tua, saudaranya. Nah, seperti itu. Jadi secara garis besar benar kepengasuhan di dalam Islam mirip dengan yang terjadi pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz, barakallahu fikum. Monggo mungkin dari Bapak Ibu, para sahabat Ashabul Hijrah, barangkali ada yang mengajukan pertanyaan. Sepertinya tidak ada yang mengajukan pertanyaan lagi Ustaz. Insya Allah mungkin sudah jelas ya paparan dari yang Ustaz sampaikan tadi. Alhamdulillah, semoga jelas ya, semoga jelas. Insya Allah. Yeah. Mungkin cukup Ustaz untuk kajian kita di malam hari ini. Ya. Yeah. Insya Allah kita akan bertemu kembali di bulan depan ya Ustaz untuk kita pelajari kembali, kaji kembali Syirah Nabawiyah. Semoga kita selalu bisa menambah kecintaan kita kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ini salah satu tujuan kita ya. Jadi salah satu tujuan kita mempelajari Syirah Nabawiyah ya untuk ini supaya kecintaan kita kepada Rasul itu bertambah. Ya kalau cinta kita kepada Rasul bertambah, kita akan semakin semangat untuk mengikuti beliau. Ini tujuannya. Jadi bukan hanya kisah yang oh begitu ya, oh begitu, tapi hendaknya ini menjadi apa?
motivasi di dalam diri kita untuk meniru jejak Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang kita ingatkan. Nah, Seperti itu. Syukran Ustaz. Oke. Baik Bapak Ibu, para sahabat Ashabul Hijrah, terima kasih atas kehadirannya di malam hari ini. Syukran jazakallah khairan pada Ustaz Fahri Farmanahfizahullah yang telah menyampaikan ya sirah nabawiyah kepada kita semua. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dan seperti yang Ustaz sampaikan menambah kecintaan kita kepada Rasulullah dan juga semakin membuat kita bersemangat untuk mengikuti sunnah dan anjuran dari Rasulullah SAW. Baik, mari kita akhiri untuk kajian di malam hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallahu khairan Ustaz. Jazakallahu khairan untuk Bapak Ibu sahabat para sahabat Ashabul Hijrah. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.